Sebelum tonton, jangan lupa subscribe. Setelah tonton, jangan lupa like, share, and comment ya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Stasari. Hari ini saya akan membagikan salah satu pengalaman gagal saya, yaitu membuat martabak, tapi ini tanpa sarang. Meskipun begitu, rasanya tetap empuk dan enak. Nah, ini toppingnya, kita pakai topping keju, susu kental manis, dan butter. Ini bahan 2 ya guys, tolong dicatat. Bahan 2 ini terdiri dari 2 sendok makan gula pasir, kemudian 1/4 sendok makan soda kue, dan 3 sendok makan air putih. Ini adalah bahan yang ketiga. Bahan ketiga terdiri dari 2 sendok makan tepung maizena, 250 gram atau 1/4 kg tepung terigu, 250 ml air, 1 butir telur, dan 3/4 sendok makan baking powder. Selain itu kita akan tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Mungkin ini salah satu yang membuat gagal ya teman-teman. Seharusnya baking powdernya kita masukkan nanti setelah bahan-bahannya dicampur terlebih dahulu. Tetapi waktu membuat ini saya lupa, jadi saya masukkan bersama dengan tepung terigu. Kemudian tepung maizenanya juga kita campurkan. Gula pasirnya kita campurkan juga. Kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita taruh di dalam tempat untuk mixer untuk mencampur semua adonan, dan kita masukkan airnya. Setelah ini kita mixer sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masukkan telurnya. Seharusnya kalau berdasarkan resep dari Chef Devina Hermawan, itu telurnya sama baking powdernya dimasukkan berbarengan teman-teman, tapi tadi saya masukkan duluan, jadi mungkin itu salah satu yang membuat martabak ini tidak bersarang ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukkan baking powdernya berbarengan dengan telur dan tidak perlu di mixer lagi, tetapi cukup diaduk-aduk dengan sendok saja. Tutup dengan kain dan diamkan selama kurang lebih 3 jam. Kemudian kita siapkan wajan teflon. Yang paling bagus untuk martabak adalah yang tebal. Karena kita tidak punya yang tebal, maka kita pakai yang tipis seperti ini. Untuk mengakalinya, maka kita pakai loyang open seperti ini ya. Nah, ini nanti ditaruh di atas kompor, kemudian teflonnya baru ditaruh di atasnya supaya panasnya lebih merata. Nah, ini untuk teflonnya supaya tidak lengket, maka kita oleskan mentega terlebih dahulu ke seluruh permukaan teflon. Ini adalah adonan yang sudah kita diamkan selama 3 jam. Sesaat sebelum dimasukkan ke dalam wajan adonannya, kita beri 1/4 soda kue yang dicampurkan dengan 3 sendok makan air putih. Kemudian kita juga masukkan pewarna makanan. Karena saya suka hijau, maka kita masukkan pewarna makanan hijau rasa pandan. Kemudian masukkan adonan. Mohon maaf, masukkan larutan pewarna tadi dan soda kue ke dalam adonan. Aduk-aduk sebentar saja. Kemudian baru kita masak.
Sebelum menuangkan adonan, pastikan bahwa wajan teflon panasnya sudah merata tetapi tidak gosong ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan api yang kecil, kemudian panaskan dulu agak lama. Setelah panas wajannya merata, baru kita masukkan adonannya. Sampai dengan keluar sarang-sarangnya atau sampai dengan atasnya agak kering, itu jangan sampai ditutup ya teman-teman, karena itu akan membuat atasnya matang, cepat matang, tetapi sarangnya belum keluar. Nah, ini karena atasnya sudah matang meskipun sarangnya belum keluar, karena itu kita tutup saja untuk lebih mematangkan lagi atasnya. Tara, ini sudah matang. Sebenarnya saya juga heran kenapa ini tidak bersarang teman-teman, karena step by stepnya dari resep Chef Devina itu sudah saya penuhi. Apa mungkin adonannya keenceran, saya tidak tahu, atau mungkin soda kue sama baking powdernya yang tidak bagus, mungkin saja, karena semuanya tergantung dari baking powder sama soda kuenya. Kalau baking powder sama soda kuenya bagus, kemudian bukan yang lama tapi masih baru dan masih aktif, kemungkinan besar jadi teman-teman. Tapi nggak apa-apa, sepertinya ini rasanya enak karena lembut, kemudian harum baunya. Pertama-tama kita kasih dulu butter ya. Saya pakai butter karena wanginya lebih enak dan tentu saja lebih gurih. Untuk kue martabak dan lain-lain memang saya sarankan untuk pakai butter ya daripada mentega. Kalau mentega enak, tapi kalau butter itu rasanya lebih enak lagi teman-teman. Coba teman-teman coba. Kemudian kita kasih toppingnya sesuai dengan selera ya teman-teman. Bisa mesis, bisa keju, bisa selai dan lain-lain sesuai dengan selera. Nah, ini saya pakai topping keju dan susu karena itu adalah favorit saya. Cobain dulu luar biasa, ini rasanya enak banget. Mungkin karena pakai butter dan kejunya pun pakai keju yang merek Kraft ya. Oke, kita lanjut ke adonan yang kedua. Ini sudah panas ya wajannya, kemudian kita masukkan
Nah, ini agak berlubang-berlubang sedikit, tapi tidak bersarang tetap saja. Nah, katanya penaburan gula sebelum diangkat itu juga bisa untuk memicu supaya sarangnya lebih banyak. Tapi ternyata di adonan kali ini sama saja, teman-teman. Oke, kita kembali ke step berikutnya, yaitu diolesi butter dan kemudian topping seperti sebelumnya. Sudah mintanya terlalu banyak. Ya. Yang kedua agak lebih mirip martabak ya teman-teman, karena adonannya lebih tebal, jadi lebih empuk. Oke, adonan kedua siap untuk dihidangkan. Sebenarnya tips memasak martabak terang bulan ini saya tonton di YouTube-nya Chef Devina Hermawan, tetapi mungkin ada beberapa step yang terlewatkan atau ada yang tidak sama yang membuat martabak ini tidak bersarang. Mungkin alatnya pun kurang, atau mungkin dari soda atau baking powdernya yang kurang bagus. Atau mungkin ada teman-teman yang pengen ngasih komentar atau saran, yuk tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Meskipun gagal, tetapi ini tetap enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Bye-bye.